Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Yudit Channel. Pembahasan IPS kelas 9 kita adalah tentang bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, submateri perdagangan internasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan ataupun mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan hambatan perdagangan internasional dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Potensi sumber daya yang dimiliki setiap negara dapat menimbulkan kelangkaan hasil produksi barang. Di lain pihak, kebutuhan manusia dimanapun di negara berada selalu beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, suatu negara dapat menghasilkan barang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau juga bisa membeli dari negara lainnya. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Pada dasarnya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lainnya. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lainnya. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Masuknya barang dari negara lain disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk, atau terjadi tukar-menukar barang antar negara yang dilakukan dengan perantaraan uang untuk memperoleh keuntungan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama, sehingga mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lainnya. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia, terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang.
keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya disebut comparative advantage. 4. Perbedaan budaya suatu negara atau suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lainnya. 5. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Pada dasarnya, setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus dan memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lainnya. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang produksi yang apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. 1. Harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. 2. Bea masuk yang tinggi. Penerapan bea masuk yang tinggi merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri sehingga dapat menghambat perdagangan internasional. 3. Adanya proteksi. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya bisa menjadi lebih murah. 4. Adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contohnya, Indonesia membatasi kuota tekstil dari Cina karena Indonesia juga memproduksi tekstil. 5. Adanya peraturan tarif. Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. 6. Dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. 7. Adanya pertentangan politik dan peperangan. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai berjumpa lagi.
Terima kasih.